Ya, mulai. Unmute saya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan Tuhan, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Somebody haleluya. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sekali lagi dari oleh puji katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Dengan imanmu katakan Yesus, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Somebody yang mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
selamat sore Ibu Lydia, Ibu Yuni semua. Ya, selamat sore semuanya, Ibu Yuni. Ya, Ibu Yuni. Sore, ya sore. Nah, Ibu Yuni, Lydia. selamat sore. Ibu Lydia gambarnya agak kabur ya. Ya. Kurang dekat. Ya. Oke, selamat sore Bro Ril, Tarore, Selamat sore. Bu Jenny, Bu Tina. Selamat sore, Pak. Bu Juni. Kita akan mulai acara ini seperti biasa ya, Pak Sastra akan awal dengan Bu Juni ya. Silakan. Mana Pak Surya nanti? Belum ada. Pak Surya belum ada, Bu Tina. Belum sharing. Mic-nya dibuka. Buka. Siapa yang sharing? Enggak ada Pak Surya. Pak Surya. Ada Pak Surya. Ada. Ada ya. Ada ya. Ya, selamat berjumpa kembali dalam doa pada sore hari ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus menjamah kita semua. Pertama memberikan kesehatan dan sukacita serta damai sejahtera. Ya, sebelum saya menyampaikan topiknya atau poin, saya mohon Ibu Yuni untuk doa terlebih dahulu, silakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Kau Allahku yang baik penuh kemuliaan. Pada sore hari ini Tuhan kami berkumpul Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Urapi dan berkati kami semua anak-anak-Mu yang di meeting ini Tuhan. Berkati semua, beri sehat sempurna sukacita di dalam nama-Mu ya Yesus. Juga Engkau berkati kami semuanya Tuhan, juga internetnya, wifi-nya, peralatan yang kami pakai semua Tuhan. Engkau jamah berkati Tuhan, tolak segala kuasa dan kuasa gelapan Tuhan. Tolak segala penghalang-penghalang ya Yesus, agar kami memuji memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi. Engkau bekerja ya Tuhan, Engkau berkaya. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tidak akan mencuri kemuliaan-Mu ya Yesus. Juga berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Engkau yang beracara Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, haleluya. Hari ini adalah hari yang bersukacita karena kita masih diberi kesehatan jasmani, rohani, sehat sempurna untuk memuji memuliakan Engkau. Baiklah, sebelum saya menyampaikan topik daripada sore hari ini, yang terpenting dalam ini adalah kasih. Kita sudah dapatkan tadi kerendahan hati dari Pak Nayawan yang hadir, juga kita dapatkan dari Pak Jeffrey. Bagus, saya kira bagus. Yang Pak Taufik itu bagus juga, semua bagus. Pak Nayawan tadi bagus, kerendahan hati ya, kerendahan hati. Ada pertanyaan yang dapat hadiah 1 juta saya lihat tadi. Pertanyaannya apakah sabar itu sama dengan rendah hati? Ya, sabar dengan hati. Mana yang dapat hadiah 1 juta? Mau traktir kita? Coba dibuka dulu. Ya, ya Bu Lydia dibuka dulu. Mau traktir kita semua. Tapi saya sudah ralat jadi 100.000 ya. Ya, baiklah. Gak jadi traktirannya. Traktirannya tidak jadi. Ya, kita ya, itu juga sabar Bu Lydia, sabar dengan kasih itu sama itu. Kalau orang punya kasih pasti sabar. Orang punya sabar pasti rendah hati. Itu 3 itu nggak bisa dipisahkan. Itu jadi satu. Itulah pertanyaannya tadi. Wah, saya bilang itu kayaknya Pak Dani Mane yang nyuruh kasih itu 1 juta itu. Ditambahin Pak Dani nanti 900 lagi. Ya. Baik, saya akan sudah sampaikan nanti Pak Surya menyampaikan sharingnya, yaitu sekalipun ya dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 6 saja, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa roh, wah luar biasa, kita memberi, kita mengucap syukur dan lain sebagainya, tetapi kalau kita tidak punya kasih, Tuhan katakan itu sia-sia katanya. Ya, kalau kita tidak punya kasih pasti tidak punya kesabaran. Kalau tidak punya kesabaran, kita tidak punya rendah hati. Ya, itulah kira-kira saya sudah buka sedikit 1 ayat saja.
Yang pertama 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Sampai 6 ya Pak ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, itu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Haleluya. Nanti kalau diterusin sampai ayat selanjutnya kurang nyambung Pak. Kurang nyambung. Yang nyambung sampai 6. Itu nyambung sekali. Ya silakan Pak Surya. Kami doa agar Pak Surya dijamah untuk menyampaikan. Pak Surya, sebelum Pak Surya menyampaikan sharingnya, kita dengarkan satu pujian dari Haleluya. Brother Real Tarore. Silakan Brother Real, sudah siap? Ya. Ya. Silakan. Jadi Pak Surya coba persiapkan sambil kita dengarkan pujian dari Brother Real. Silakan Real. Oke, terima kasih kesempatan Pak Surya yang satu ini. Oke, saya akan membawakan lagu dari NDC Worship. Nanti pengiring gitarnya nanti anak saya. Wah, ada anak ya? Wah, puji Tuhan. Nanti kenalkan dulu. Oh, siapa nih anaknya? Halo, Renaldi namanya. Wah, mantap. Siapa? Renaldi Om. Rinaldi. Wah, puji Tuhan ya. Ini Real bawa anaknya, ini luar biasa, satu contoh ya. Semua ya. Oke. Ini Saya lihat ada anak perempuan juga ya. Siapa tuh? Halo. Halo. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Ini keluarga yang punya talenta luar biasa nih, bernyanyi ya. Oke, silakan bisa dimulai, Brother Real. Ada ini satu lagi. Wah, ada satu lagi nih ya. Wah, banyak, pasukannya banyak ini nih. Wah, haleluya. Kebetulan ngumpul di sini. Itu bisa, mungkin kameranya bisa di vertikal ya, horizontal. Supaya bisa kelihatan banyak. Ya, oke. Nah, itu banyak ya. Oke, bisa kelihatan. Ya, semua bisa lihat. Oke, silakan. Ya, oke, terima kasih. So, ini Mas bagus ini. Bagus. Buat. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Haleluya. Itu yang mana dulu yang pernah kita doakan, Ril? Yang kita Yang ini cewek Furilia yang pernah isoman. ada di situ. Ada tadi. Ada. Ya. Coba kasih lihat nih, biar bisa teman-teman yang lain bisa lihat nih. Oh ya, oke. Ya kasih. Nah, itu dia kesaksian. Ya, kesaksian sedikit lah. Nanti sebelum nanti Pak Surya ya. Oke. Silakan kesaksian nih. Oh Tuhan. Ya. Ini kemarin tuh Om dan Tante mendoakan loh, berdua buat kamu terus ya. Oke. Oh iya, makasih Om Tante. Ya. Silakan kesaksian sedikit. Ya. Oh iya. Kesaksian. Iya, sebelumnya perkenalkan juga Om Tante yang ada di sini. Saya Lia, anak dari Pak Ril. Ya. Pertama sih yang pasti mengucap syukur karena meskipun waktu itu sempat kena COVID dan lumayan lama juga, hampir sebulan isomannya, tapi puji Tuhan semuanya boleh dilewati dan puji Tuhan juga gejalanya kemarin termasuk yang ringan dan selama isoman pun masih bisa tetap produktif di rumah, terus juga masih tetap ada damai, sukacita gitu di rumah karena yakin dan percaya Tuhan pasti pelihara. Dan itu sih berkat juga doa dari om-om, dari tante-tante di sini, akhirnya sekarang saya bisa sehat lagi, bisa beraktivitas normal lagi, bisa ke kantor lagi. Puji Tuhan. Amin, amin. Ya, ini Om Denny ini teman dari apa ya? Dari SD. Dari sampai SMA itu. Jadi sampai sekarang kita udah berteman hampir 50 tahun ya. Hampir 60 tahun ya. 50 tahun. Luar biasa ya. Ya, luar biasa ya. Oke, Lia, nanti besok-besok ya ikut nanti nyanyi kamu ya. Kayaknya kok suaranya kamu bagus juga tuh. Ya. Oke, Om. Ya, oke. Ya, kita akan dengarkan sharing dari Pak Surya. Ya, silakan Pak Surya. Pak Surya. Mic-nya dibuka dulu Pak Surya. Speaker-nya dibuka. Iya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya akan bacakan mengenai kasih ayat yang dari 1 Korintus 13. Ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir.
bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tidak tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Sesudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, saudara-saudara sekalian, pandemi itu kita semua mengerti bahwa pandemi itu mungkin rancangan Tuhan dan kelihatannya saat ini tidak baik. Rancangan Tuhan yang penuh kasih. Karena kita pikir kasih itu adalah sifat-sifat Tuhan sendiri. Dan seperti ayat yang tadi dibacakan, kalau tidak punya kasih, kita tidak berguna. Walaupun kita bisa berpengetahuan tinggi, bisa bernubuat, dan macam-macam. Dan dari ketiga hal itu, iman, pengharapan, dan kasih adalah yang terbesar. Kasih adalah dalam buah roh di tempat yang pertama itu dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kasih itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Setiap langkah dari Tuhan Yesus adalah kasih. Antropologi dunia pun berkata paling penting dari semua kebutuhan psikologis manusia adalah kebutuhan kasih sayang. Paulus pun berkata bahwa walaupun punya iman tapi tidak mempunyai kasih itu percuma. Percuma saja. 1 Korintus 13 ayat 2. Kasih itu sabar, murah hati dan tidak sombong, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak pemarah. Memang agak sulit dalam prakteknya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu menurut Alkitab ada 3, yaitu kasih eros, kasih daya tarik, seks lawan jenis, seperti contohnya Ishak mencintai Ribka dalam Kejadian 24 ayat 67. Terus nomor 2 ada kasih filia, kasih antara teman, sejawat. Seperti Daud yang menangisi Yonatan yang tewas dalam pertempuran. Dalam 2 Samuel 1 ayat 26. Yang ketiga, kasih agape. Kasih adalah kasih dari Allah sendiri, yang kasih yang tanpa pamrih, yang terdapat di 1 Yohanes 4 ayat 8. Tuhan Yesus menuntut kita punya kasih agape, cuma emang berat pelaksanaannya. Harus dengan bantuan Roh Kudus, kelihatannya baru bisa. Praktek dalam kasih, salah satu caranya adalah seperti dalam Mazmur 41 ayat 2 yang berbunyi, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, karena Tuhan Yesus akan meluputkan dia pada waktu celaka, dan Tuhan Yesus akan memelihara, melindungi nyawanya, dan hidupnya diberkati di atas bumi ini. Jadi kita harus selalu melihat dalam lingkungan kita, area kita, jika ada orang-orang yang perlu pertolongan, kita harus praktekkan dengan membantu moral maupun material kepada orang-orang lemah. Juga bantuan doa. Jadi kalau kita praktek dalam kasih dengan bantuan Roh Kudus, kita terselamatkan pada saat pengadilan terakhir yang menyeramkan ya, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus hadir dalam setiap orang seperti dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Yang kira-kira berbunyi, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku, seperti yang telah dilakukan oleh Pak Sastra dan Pak Dr. Haryadi. Juga Pak Dani. Kata Tuhan Yesus, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku. Maka dari itu kita sebagai umat percaya harus peka hidup di tengah masyarakat kita yang majemuk. Jika ada yang perlu bantuan, yang seperti saya sampaikan tadi, baik bantuan doa, moral, material, kalau kita bisa, kita harus melaksanakannya sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus juga. Yang dalam Matius 28 ayat 18-20. Berkaitan juga dengan hukum kasih dari Tuhan Yesus, karena semua harta dan tahta kita di dunia ini adalah titipan Tuhan sementara. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk harta dan tahta kita tersebut. Akhirnya, sebagai orang percaya, kita harus menjaga kekudusan hidup kita hari lepas hari agar nanti dapat serupa dengan Tuhan Yesus di dalam kasih. Karena kalau kita perhatikan, jika kita sedikit menyimpang dari Tuhan Yesus sebagai umat percaya, Tuhan Yesus akan menegur kita secara cepat pada akhir-akhir ini dengan kasih-Nya melalui berbagai cara lewat hal-hal yang kita tidak suka. Sehingga kita harus bertobat kembali ke dalam kasih-Nya yang ajaib. Jadi dalam hidup ini kita sepenuhnya juga kembali harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena dia sendiri adalah kasih adanya. Karena pada saat pandemi ini, hidup dan mati saat ini adalah beda-bedanya tipis sekali, bagaikan dua sisi dari satu mata uang koin. Jadi kita harus bergantung setiap hari hanya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Karena kalau tidak, kita tidak mempunyai harapan lagi. Dengan siapa kita berharap? Cuma kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan juga kita harus bertobat dari kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan negatif yang lama, seperti yang Pak Sastra suka bilang, hidden sin, doa-doa yang kita sembunyikan, seperti kebiasaan KDRT, melihat film-film porno, menipu, mencuri, gosip, selingkuh, perceraian, KDRT, hidup yang tidak kudus, masturbasi, sering melakukan onani, dan sebagainya. Semua kegiatan-kegiatan negatif itu kita harus tinggalkan step by step ya, saudara-saudara. Apalagi setiap hari kita mendengar adanya kematian dari akibat COVID-19, bahkan dari orang-orang yang kita kenal dekat. Tapi syukurlah saat ini angka-angka tersebut sudah menurun berkat doa-doa kita bersama dalam kasih. Dan tim Nakes dan usaha-usaha pemerintah untuk menanggulanginya melalui vaksin dan sebagainya. Dan juga di masa pandemi ini Tuhan Yesus mengizinkan iman kita diuji secara personal dengan kondisi bekerja dari rumah, work from home, PPKM,
dan sebagainya. Saya rasa sekian saja Thank you, Pak. sharing firman saya. Ya, haleluya, luar biasa. Sudah bisa diundang ini, Bro, ke gereja ini. Ini saya sebetulnya mau kan karena Pak Surya pernah saya minta pembicara di Berlebar. Dia nggak mau, nanti tidak bisa tolak ya Pak Surya ya. Ini sudah lulus sekarang. Udah bisa kok. Sudah lulus Pak. Udah lulus ini. Ya, coba tambah satu tadi kasihnya kurang, kasih setorge, yaitu kasih antara anak dengan orang tua dengan anak. Ya, ada Oke, 4. sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, sharing kita Luar biasa, mantap. Kita dengarkan 100 tentang bahasa cinta, ya, bahasa kasih, ya, yang dinyanyikan oleh saya dengan Pak Ril, ya. Kita dengarkan pujian ini yang kita nyanyikan, saya dengan teman-teman, bahasa cinta.
Ya, ya. Mantap. Jadi ini lagu saya ceritakan, ini lagu kita buat dengan drill itu pada awal-awal masa COVID ya. Dan ini kita rekam bersama-sama di tempat kita masing-masing ya. Jadi ini teman-teman saya satu sekolah ya. Sekarang udah pada usia semua dan saya berkata kepada mereka bahwa ya biarlah kita membina terus persahabatan, ini salah satu dari aplikasi dari bahasa kasih itu ya. Dan termasuk ada di situ Brother Real yang ikut bernyanyi ya. Jadi senang sekali kalau sore hari ini kita boleh bahas masalah tentang bahasa kasih itu, bahasa cinta ya, yang disampaikan oleh Pak Surya. Jadi sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, bahasa kasih itu adalah sebetulnya inti daripada salib itu sendiri ya, di Yesus sendiri, di mana dikatakan bahwa kasihlah Allahmu seperti engkau mengasihi sesamamu manusia. Jadi ini salib bicara tentang cross, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama ya. Termasuk dengan sesama ini adalah termasuk dengan keluarga, dengan lingkungan, saudara dan sebagainya ya. Oke, kita akan lanjutkan sharing kita. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau memberi komentar atau respon terhadap sharing firman oleh Pak Surya yang sudah luar biasa, yang menurut Pak Sastra sudah lulus, ya sudah lulus, sudah bisa diundang, dan kita bisa masukkan Pak Sastra di dalam list pembicara ya untuk DKI 1 nih kelihatannya nih. Cuman kurang sedikit, jangan patah-patah. Jadi disambung ya, nanti disambung Pak Surya. Ya nanti bagus. Nanti dulu juga Pak Aryadi juga dulu, Pak Aryadi juga dulu khotbahnya nggak jelas. Kalau udah 2-3 kali udah sudah boleh masuk les. Seperti dulu saya ingat sekali waktu awal-awal Pak Yusak itu ya, Pak Yusak baru bergabung di Full Gospel, saya yang mentor Pak Yusak ya. Dia itu yang waktu awal-awal juga nggak bisa ngomong. Ya saya dorong terus dia untuk menyampaikan sharing firman, dia ada cerita lucu ya. Dan biasanya dia sharing firman tuh dia tulis di kertas. Nah, waktu itu saya ajak pelayanan di Sentul chapter. Nah, waktu di Sentul chapter itu mau khotbah, mau sharing, itu KPA-nya hilang. Bingung dia. Dia cari-cari dia stres. Dia sampai nyari-nyari kemana, puji Tuhan. Tapi sekarang lihat Pak Yusak ini susah suruh berhenti ya. Dikasih Bro. Tapi untuk khotbah saya sarankan semua bawa persiapan. Iya. Karena kalau Roh Kudus waktu itu tidak berkarya, nanti khotbahnya tidak jelas. Betul. Jadi ya, tetap melakukan persiapan, karena kalau tanpa persiapan nanti Tuhan itu tidak suka gitu. Jadi kita tetap persiapan. Ya. Nanti pada waktu khotbah itu kalau Roh Kudus bekerja, itu khotbah kita nggak laku. Ya, betul. Nggak laku itu, nggak keluar. Kita paling keluar 10%. Itu nanti akan Roh Kudus bicara. Ya, tapi kalau Roh Kudus bicara, kita pasti punya persiapan. Kita nggak blank. Saya pengalaman khotbah hampir 20 tahun ya. Saya dulu awal-awalnya nggak bawa saya. Tapi pas itu blank, waduh kacau balau khotbahnya. Nggak jelas, nggak ada ujung, nggak ada pangkalnya. Itulah yang disebut dengan pendeta kejadian. Nah, ya, jangan jadi pendeta kejadian, jadilah pendeta keluaran. Ya, kalau tidak bawa itu oke. Kalau khotbah tapi kadang-kadang gini, kejadian suka-suka nanti khotbahnya kasih, nanti keluarnya waduh semua Alkitab dikeluarin nanti. Tapi kadang-kadang saya pernah dalam beberapa kasus gitu ya. Jadi saya udah persiapkan ya mau bicara apa. Tapi begitu pada hari hanya, ya, pada waktunya, ya tiba-tiba yang saya persiapkan itu saya nggak sampaikan bicara. Tadi keluar sendiri ya, apa yang Tuhan mau sampaikan itu di luar konteks yang kita mungkin Pak Sastra juga alami. Udah kita persiapkan, tahu-tahu ya, kita nggak nyampaikan itu. Ya kita harus taat. Nah itu belajar dari itulah jam terbang ya, kita peka dengan suara Tuhan. Kalau khotbah di tempat-tempat di orang-orang sangat awam ya, orang sangat awam boleh, itu nggak beraturan pokoknya yang penting apa yang baik. Tapi kalau di tempat di gereja-gereja sekarang ini kan gereja itu jemaatnya STH, MTH, dokter segala macam. Kalau khotbah kita tidak sesuai dengan konteks, nanti dia bilang waduh itu khotbahnya kok begini gitu. Ya itu. Tapi kalau di tempat-tempat awam, di kampung-kampung itu nggak usah pakai konteks, tidak perlu konteksnya A, tidak berurut apa-apa. Tapi kalau di gereja-gereja mesti konteksnya tuh
kontaknya tuh mesti sesuai. Apalagi sekarang itu karena jemaat itu, aduh, militan. Saya pernah diprotes kok, diprotes ya, Pak, tadi Bapak kontaknya nggak nyambung Pak, gitu ya. Ini informasi aja. Ya. Jadi yang paling penting itu Pak Surya, nanti ya Pak Surya tinggal biasakan aja. Ini udah positif ya Pak sudah. Tapi kontaknya tadi bagus. Nanti, ya, jadi... nanti belajar kalau diundang khotbah baru-baru, khotbahlah ekspositori. Yang tadi itu namanya khotbah ekspositori. Nah, jadi ambil nanti dipilah-pilah jadi berapa. Pak Surya tadi dah pilah. Yang tadi itu dipilah jadi 4 Pak. Jadi 4. Ya, apalagi kalau Pak Surya. Lulus lah pokoknya. Pak Surya dapat support dari Ibu Tina ya. Wah, itu kemudian urapan Tuhan itu luar biasa itu. Enggak juga. Pak Surya sendiri kok. Enggak disupport semua. Sudah boleh diundang tuh Pak. Iya. Puji Tuhan ya. Ya. Saya kira jangan komen lagi, waktunya sudah habis Bro. Kita doa Bro. Oke, mungkin ada yang ini ya, ini udah masih jam 6 kurang seperempat ini Pak. Ya. Buat Bulan ya. Bulan Yuni datang tuh. Bulan ya, yang gimana perkembangannya Pak Surya? Kan ada Yuni bilang Yuni. Yuni ada. Ada. Silakan. Ya. Yuni masuk. Coba tanya Yuni. Ya, tambah baik, tambah bagus. Itu mujizat dari Tuhan semua serta kuasanya. Luar biasa atas doa-doa semua yang telah mendoakan Bulan. Kita percaya itu Bu Yuni ya, bahwa Ibu Bulan itu pasti sembuh, sehat ya. Amin ya. Jadi saya tambahkan Bulan ini secara mungkin dari kasih Tuhan juga ya, dia dirawat oleh Dokter Gunawan, itu ahli penyakit dalam yang kalau nggak salah PhD juga ya, dia yang ngerawat Deddy Corbuzier tuh waktu di RSPAD, dan dia ngerawat Wulan ini di Rumah Sakit Medistra. Jadi emang itu dokter cukup pinter dan loyalitas sosialnya tinggi, sehingga pada waktu acara Deddy Corbuzier dia dikasih mobil Toyota sama Deddy Corbuzier sama uang 1 koper, karena dia sosial tinggi. Kadang-kadang pasiennya itu nggak disuruh bayar sama dia kalau yang nggak punya, jadi dia malah dari uangnya sendiri membelikan obat-obat yang mahal. Ya, itu yang benar Pak, itu yang benar. Ya. Jadi itu adalah berhubungan sama kasih juga. Itulah kasih. Pak Gunawan, Pak Dokter Gunawan itu menjalankan misi kasih Kristen sama istrinya juga. Bersama istrinya juga yang ahli penyakit dalam. Jadi keadaan Wulan saat ini ditangani oleh Dokter Gunawan, tidak jadi menggunakan ventilator, cuma oksigen dan dalam berapa hari dia akan dikasih suntikan Gamars ya. Yes. Dia emang itu dokter. Waktu wawancara sama Deddy Corbuzier itu dia bilang dia dia jadi dokter itu untuk sosial, jadi untuk kasih untuk kasih, dan dia itu jadi dokter itu jadi menurut dia art, seni, jadi nggak mungkin sama, emang gambaran besarnya sama, misal satu penyakit SOP-nya sama, tapi case by case, jadi tiap orang lain, karena apalagi ini COVID kan belum ketemu nih obatnya nih, yang katanya ada molnupiravir tuh yang lagi dikembangkan di Amerika. Kalau nggak salah sih Desember baru jadi. Tapi kan sementara ini belum jadi kan, jadi semua dokter tuh masih meraba-raba ya dengan SOP tetap ada, dan teknik-tekniknya gitu, case by case. Jadi emang itu salah satu dokter yang saat ini yang memang ya. Kalau kita lihat, saya Wulan itu dengan kasih Kristus dia bisa dipegang oleh
Dokter Ya. Gunawan. Tetapi semua kesembuhan itu adalah atas izin dari Tuhan Yesus. Ya, betul. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin. Dulu anak saya beberapa bulan yang lalu pun kena sakit dan begitu parahnya. Tetapi Tuhan sudah menyembuhkan John, ya, anak kami. Saya percaya Wulan juga disembuhkan, dan banyak sekali yang sakit-sakit, terlebih yang sakit COVID dari grup yang masuk di grup kita, semua sudah disembuhkan. Sekarang tinggal Wulan yang belum disembuhkan. Iya. Tapi saya percaya Wulan juga akan sembuh, seperti John sembuh, seperti yang lain-lain juga sembuh. Tuhan Yesus itu begitu baik dan Dia penyembuh kita. Ibu kuatin dah, teguhin, bilang sama suaminya juga, sama adik ibu, supaya menaruh pengharapan, berlindung, berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan amat baik. Dia sangat memperhatikan kita anak-anaknya. Gitu aja, Bu. Ya, betul. Ya, gitu aja Pak Dani. Ya, Sekarang kita mau berdoa kali ya. Bukan dokternya ya, tapi karena memang Tuhan kasih jalan dapat dokter. Ya, Iya. melalui tangan dokter. Tetapi itu semua adalah atas izin Tuhan, kasih karunia Tuhan buat Wulan, sehingga dia boleh mendapat kesehatan. Ya, jadi seperti saya, kasus kemarin saya sakit jantung itu ya, waktu serangan jantung, itu hari Sabtu, ya. Kalau tanpa izin Tuhan itu biasanya ya itu Pak Dr. Herdi tahu bahwa di Rumah Sakit Jantung Harapan kita jarang sekali hari Sabtu dia dilakukan tindakan operasi, ya, karena dokter itu biasanya tunda, dokternya nggak ada di hari Senin. Karena Tuhan semua, ya, saya bilang karena Tuhan. Ya, padahal waktu itu saya lagi gawat-gawatnya, ya, karena kalau tidak ditangani itu saya sudah saat ini sudah tidak bersama-sama, ya. Tapi puji Tuhan karena rencana Tuhan yang terbaik, ya, Tuhan mengizinkan, ya, kemudian ada dokternya, ya, dan dokter yang menangani saya dokter Kristen, ya, juga dia mendoakan, dan puji Tuhan saya bisa tertangani dengan baik itu karena anugerah Tuhan semua, ya. Pak Haryadi bisa kasih komentar kalau hari satu Pak Haryadi di rumah sakit gimana tuh? Silakan Pak Haryadi. Ya. Ya. Kita masuk dalam doa, ya. Ya, silakan Pak Haryadi. Kalau yang saya tahu memang di mana semua rumah sakit itu tiap hari Sabtu tidak ada tindakan emergency, ya nggak? Biasanya suka dokternya nggak pernah mau, ya. Tapi puji Tuhan waktu Bro Daniman dibawa ke harapan kita itu, ya itu Tuhan menggerakkan, ya, dokter itu supaya datang dan melakukan tindakan untuk Bro Dani Mande, jadi bisa dipasang ring ya waktu itu, ya. Ring, ya. Dan sebetulnya saya sudah terjadi sumbatan 100%, tersumbat 100%. Jadi kalau nggak ditangani ya udah pasti lewat saya tuh. Ya. Iya, tapi karena belum waktunya Tuhan, ya. Tuhan mengirim dokter itu untuk melakukan tindakan. Nah itu, ya, itu luar biasa. Ya. Itu rencana Tuhan yang luar biasa. Itu saya juga mau tanya, itu Wulan itu di Medistra dirawatnya apa gimana? Iya. Ya. Di Medistra tuh yang saya tahu dokter Gunawan itu dokter osteoporosis. Anak saya asistennya dia dulu waktu di Medistra. Betul, bukan dokter ahli penyakit dalam. Kalau dokter ahli penyakit dalamnya ada dua, dokter Santoso sekalian jantung dan dokter Hanafi. Itu dua. Lain apa? Yang saya tahu itu Medistra. Kalau di Medistra, ya, itu saya juga pasang ring sama dokter Hanafi. Itu yang seumuran sama saya, 70, sekarang udah 78 lah, sama 79 kali. Ya gitu. Santoso juga sama itu. Santoso kan juga udah pernah hampir liwat tuh karena jantung juga, tapi karena kasih karunia Tuhan dia bisa selamat juga. Nah, itu dia terlalu lebih ini lagi lebih prakteknya lebih sampai pagi terus. Itu terlalu berat bebannya tuh. Kalau dokter Hanafi satu lagi temannya satu angkatan juga, ya, dia nggak beda jauh sama saya. Jadi waktu itu saya sama istri saya juga pasang ringnya di sana, tapi kontrolnya kemudian karena saya pakai askes gitu,
Akhirnya saya kontrol itunya di Rumah Sakit Harapan Kita. Tapi karena zaman sekarang ini nggak boleh di Harapan Kita diturunin Harapan Kita itu kan seluruh Indonesia. Jadi nggak bisa untuk yang rutin itu dioper. Saya sekarang ke Rumah Sakit Omni itu. Jadi di tingkat B, tingkat C gitu. Yang ada dokter jantungnya itu. Kontrolnya di situ. Jadi makin lama makin rendah. Ya, itu aja. Jadi secara benar ya itu dokter Gunawan ya. Yang saya tahu Gunawan itu. Ya sekarang itu Gunawan rasanya. Gunawan itu kemarin yang nangani Deddy Kebuser ya. Itu dari kena badai sitokin badai itu ya. Iya. Bisa sembuh. Badai sitokin. Iya. Dan itu dapat benar. hadiah mobil dan uang itu banyak dari. Iya. Itu karena itu Tuhan pakai dia. Iya benar. Itu. Ya. Iya. Oke, kita akan masuk dalam doa. Kita akan mendoakan ya. Kita dengarkan satu pujian dulu. Semua dalam kendala Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam kendalinya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Haleluya. Ya, biarlah mata kita tetap memandang kepada Tuhan karena Dia sumber pertolongan. Ya, dan untuk Ibu Yuni, ya percayalah, Amin. Mulan Amin, itu pasti sembuh. Ya, tadi malam, Amin, ya. bilang pagi, 2:30 pagi, tiba-tiba saya dibangunkan Tuhan. Saya disuruh berdoa khusus untuk Mulan, ya. Dan saya percaya, Terima ya, kasih, Bapak. Tuhan menjamah Mulan seperti begitu. Amin, Pagi-pagi amin. saya buka, Pak Surya kirim WA ke saya, ya ternyata ada di puji Tuhan bisa ditangani dengan baik, dan itu hasil dari doa-doa kita semua para pendoa, ya. Amin, amin. Ya, Mujizat ya kita luar akan biasa. masuk, kita akan berdoa buat Ibu Mulan, ya, dan kita percaya ada waktunya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan kalau sembuhkan tuh nggak sedikit-sedikit atau separuh, tapi Dia sembuhkan total, ya. Amin, Bapak. Kita akan berdoa. Saya minta Ibu Yuni sekali lagi berdoa buat Mulan, ya. Kita hati bersama. Yuni Sastra. Ya, Ibu Yuni Sastra. Ibu Yuni Sastra. Ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami sore hari ini datang kepadamu Tuhan, untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat-Mu, atas hadirat-Mu di dalam Zoom ini Tuhan. Kami percaya meskipun kami hanya melalui Zoom Tuhan, Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau tahu apa yang menjadi permasalahan kami ini semua Tuhan. Semua kuserahkan ke tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, penuh kemuliaan. Juga untuk Ibu Mulan Tuhan. Engkau jamah Bu Mulan ini Tuhan dalam sakitnya Tuhan. Engkau angkat Tuhan, Engkau berikan dia kesehatan yang sempurna Tuhan. Segala kuasa setan, kuasa gelapan, sakit, penyakit, virus, kuman, bakteri, COVID-19 usir keluar di dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkau Allah yang baik, penuh kemuliaan. Engkau bekerja Tuhan, Engkau berkarya ya Yesus. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh pernafasannya Tuhan, agar pernafasannya lancar.
paru-parunya lancar Tuhan, paru-parunya baik, normal, sempurna Tuhan, jantungnya normal Tuhan, organ tubuhnya Tuhan Engkau berkati agar semua sehat, normal, sempurna di dalam nama Yesus Kristus, karena Engkau Allahku yang baik, penuh kemuliaan. Jamah Ibu Wulan ini Tuhan, berkati dia Tuhan, agar dia menjadi saksimu Tuhan, menyaksikan kebesaran-Mu, menyaksikan keajaiban-Mu, agar seluruh dunia tahu bahwa Engkaulah Tuhan Maha Penyembuh, Engkaulah Tuhan Maha Baik dan penuh kemuliaan. Juga jamah seluruh keluarga dari Ibu Wulan ini Tuhan, berikan mereka sehat sempurna, sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Ibu Yuni Tuhan, berkati Tuhan, berkati dia Tuhan, udah ikut sub ini Tuhan, berikan dia juga kesehatan yang sempurna, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati dia Tuhan, agar dia selalu memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi, karena Engkau Allah yang baik, penuh kemuliaan. Urapi kami semua Tuhan, berkati kami semuanya, tutup bungkus kami dengan kuasa darah kudus-Mu, segala kuasa setan, kuasa kegelapan keluar jauh dari kami semuanya Tuhan. Kami hanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang berkarya Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jadi sore hari ini juga saya diingatkan ya Roh Kudus untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang di Afghanistan ya, karena mereka luar biasa sekali. Di sana mereka mengalami ketakutan dan banyak anak-anak Tuhan itu disiksa, bahkan ada yang dibunuh, dipotong ya, diperkosa ya. Dan biarlah kita sebagai umat Kristen, umat anak-anak Tuhan, kita berdoa buat saudara-saudara kita khususnya di Afghanistan ya, yang sedang mengalami penganiayaan ya, dan Tuhan minta kita berdoa buat sungguh-sungguh buat saudara-saudara kita yang ada di Afghanistan yang mengalami intimidasi, tekanan ya, bahkan kemarin beberapa video yang dikirim ke saya sampai saya nggak bisa melihat, bukan kenapa, karena begitu sadisnya ya, tangannya dipotong segala macam ya, kepalanya dipotong ya, dibakar, disiram air panas ya. Dan kita akan berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka dan mereka tidak mengingkari imannya ya. Dan mari kita sungguh-sungguh kita menangisi Afghanistan, saudara-saudara kita di Afghanistan, karena mereka sedang mengalami masa penganiayaan, dan biarlah Tuhan berikan kekuatan. Saya mohon Ibu Lydia berdoa, Ibu Lydia, untuk saudara-saudara kita di Afghanistan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang dalam surga, Kau adalah kubu pertahanan kami, Allah yang kami percaya. Terima kasih Bapa, puji dan penyembahan yang kami sampaikan Bapa. Biarlah menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan. Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang seiman di Afghanistan. Kau tahu Bapa, apa yang terjadi di sana Bapa. Kami mohon kepadamu ya Bapa, biarlah orang Taliban itu Bapa mempunyai roh yang takut akan Engkau Bapa. Kami mohon kepadamu ya Bapa, saudara bangsa Afghanistan Bapa yang seiman ataupun tak seiman, biarlah mereka sadar diri Bapa, merendahkan diri, bertobat ya Bapa, dan mencari wajah-Mu ya Bapa. Kami mohon Bapa perlindungan, penyertaan-Mu saudara kami yang ada di Afghanistan ya Bapa. Berkati mereka Bapa. Mohon belas kasih-Mu ya Bapa kepada mereka Bapa. Biar mereka menjadi kuat Bapa dan bersandar kepadamu ya Bapa. Tidak tertindas oleh Taliban ya Bapa. Kami mohon ya Bapa kepadamu ya Bapa, segala roh-roh yang akan mengganggu ya Bapa saudara kami di sana Bapa, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah curahkanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus untuk Afghanistan Bapa. Biarlah agak Afghanistan ya Bapa damai ya Bapa. Kau turun ya Bapa di Afghanistan. Kau turun hadirat
Hadirat-Mu turun ya Bapak untuk Afghanistan Bapak. Biar semua datang bersujud untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami mohon kepadamu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kau memberkati Afghanistan ya Bapak. Biarlah mereka damai ya Bapak. Kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Bapak. Segala puji hormat kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Pak Aryadi berdoa buat bangsa negara Indonesia, pemerintahan kita, agar bisa menangani semua kebijaksanaan. Dan kita bersyukur angka-angka COVID-19 sudah menurun, dan mendengar kabar itu kemungkinan minggu depan levelnya diturunkan lagi ya. Kita berdoa biarlah kebijaksanaan ini bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Silakan Pak Aryadi. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan bila pada sore hari ini kami dari tim doa Galilea Blessing Ministry banyak mendoakan teman-teman kami yang sakit, dan ternyata mereka banyak yang sudah disembuhkan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, jika COVID-19, pandemi COVID-19 ini terjadi di seluruh dunia dan juga di Indonesia Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami tahu Tuhan, dengan adanya PPKM yang dari level 4 sudah jadi level 3, dan juga sekarang mungkin akan diturunkan lagi melihat kenyataannya di daerah Jakarta katanya sudah zona hijau, dan juga sudah vaksinasi pada penduduk Jakarta sudah melebihi dari berapa 100%. 105%. Yang pertama saja sudah 90-an, dan juga yang sudah 2 kali ada 47%. Itu semua Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, dan vaksinasi ini dapat lancar terus sampai seluruh Jawa Bali dulu yang akan level PPKM-nya dari level 3 akan diturunkan mungkin ke level 2, dan selanjutnya akan tanpa PPKM kembali Tuhan. Biar kami bisa semua bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi bangsa Indonesia, dan juga kami semua, jika umat di seluruh Indonesia ini merendahkan diri, berbalik dari jalannya yang jahat, mengaku dosa kepadamu, Engkau akan mendengar dari surga dan akan memulihkan bangsa dan negara kami ini semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih untuk keadaan bangsa dan negara Indonesia ini sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Ibu Tina berdoa buat kita semua, para pendoa, dan juga yang mungkin tidak hadir hari ini, agar kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Silakan Bu Tina, dibuka mic-nya. Ya baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Engkaulah Allah kami yang luar biasa, Bapa. Engkau Allah kami, Tuhan Allah El Shaddai, Allah yang maha besar dan maha kuasa. Kami sungguh Tuhan bangga mempunyai Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Engkau yang begitu mengasihi Tuhan setiap dari anak-anak-Mu, baik yang di Indonesia juga yang di Afghanistan, juga yang ada di seluruh dunia. Tuhan semua sangat-sangat mengasihi Bapak. Pada malam ini kami juga boleh bersatu Tuhan, sedikit anak-anak-Mu Tuhan sore ini bersekutu Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah Engkau Bapa. Dan kami Tuhan sungguh bersyukur untuk sore ini. Kami percaya Tuhan mujizat demi mujizat akan terjadi bagi setiap Tuhan di antara kami Tuhan. Juga bagi Wulan juga Tuhan sudah sembuh dan
dengan pasti Tuhan, sehingga dia juga boleh pulang ke rumahnya bertemu dengan istri, dengan suami dan anak-anaknya dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan dari Tuhan. Bapak, pada sore ini kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan doa Galilea ini Tuhan. Berkati Tuhan persekutuan Galilea ini, berkati kami semua, ikat kami Tuhan satu dengan yang lain dengan kasih dari Tuhan, supaya Tuhan kami boleh begitu mengasihi Tuhan, dan kami juga boleh sangat Tuhan mengasihi dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami berdoa Bapa buat para pemimpin kami, Pak Sastre, juga Tuhan, Pak Dani Mande, Tuhan Ibu Yuni, Ibu Yeni, Pak Dokter Haryadi, Tuhan tolong Bapak, juga Tuhan untuk Ibu Lydia, Tuhan untuk Kak Arwil dan keluarganya, Tuhan juga banyak para kami yang sore ini tidak hadir Bapak. Kau tolong Gita, Kau tolong Febe, Tuhan kami bersyukur untuk saudara-saudara kami ini. Tuhan berkati satu persatu, Tuhan tolong Tuhan satu persatu. Doa secara pribadi Tuhan yang kami punya, Tuhan menjawab Tuhan semua. Karena Engkau Tuhan Allah yang penuh dengan perhatian bagi kami. Sore ini Tuhan kami akan berpisah secara ini, Tuhan akan selesai som Tuhan, tapi kami tahu Tuhan kami tidak selesai Tuhan, tetapi kami boleh tetap bersekutu di dalam Engkau Tuhan, di mana kami ada. Waktu-waktu kami Tuhan, kami boleh terus berhubungan erat dengan Engkau Tuhan, seperti ranting yang tidak bisa hidup sendiri Tuhan kalau tidak tinggal di dalam pokok pohonnya. Biarlah kami boleh seperti ranting yang tinggal di pokok anggur-Mu Tuhan. Kami Tuhan boleh berbuah-buah semua. Dan biarlah Tuhan berkatin persekutuan doa Galilea ini Bapak. Berkatin Bapak. Supaya persekutuan doa Galilea ini boleh terus berkembang Tuhan. Boleh terus Tuhan menghadirkan Engkau tiap-tiap hari di dalam rumah tangga kami semua. Dan nama Tuhan yang mulia yang kami boleh tinggikan, kami boleh agungkan, kami boleh muliakan. Terpuji-puji Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah dan penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, sebelum nanti Pak Sastra akan tutup, nanti untuk minggu hari Senin ya, yang sharing Ibu Jenny ya. Ibu Jenny. Ya, saya kasih ayatnya ini, Bu Yeni. Oh, ini bagus nanti ya. Saya kasih Matius 19. Matius 19, orang muda kaya. Jadi ayat 16 sampai ayat yang sorry. Ya, benar. Ayat 16 sampai 26. Ya, sampai 26. Ya, Bu, ini. Ya, saya akan bacakan intinya. Di Matius berapa, Pak? Matius 19. Ya. Ayat 16. Sampai 26. Sampai 26. Saya akan bacakan sedikit saja di ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, itu kira-kira yang saya bacakan. Terus ke 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, kira-kira orang muda yang kaya raya. Halo? Itu kan apa 2 minggu yang lalu Ibu Yeni sudah sharing itu. Kemarin yang bilang langsung kemarin sebelum Pak Surya. Oh iya, sorry. Enggak begitu Pak Aryadi.
Kalau gitu Pak Aryadi aja. Oh iya, Pak Aryadi aja ya. Pak Aryadi ya. Ya, Pak Aryadi aja. Pak Aryadi. Matius berapa? 19. Matius 16 sampai 26. Ini seru nih Pak Aryadi. Ayat 16. 16 sampai 26. Oh ya. Dibagi 4 aja yang paling Matius seru nanti. 19 ayat 16 sampai 26. Ya, kata Yesus, nah, ya nih, yang 21, ya saya garis bawahi, kata yang 21, kata Yesus bertanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ini yang jadi persoalan nanti ya, makanya yang Subea, siapa dulu? Sibuya, semua disuruh jual, itu hartanya dijual semua, terus diajak di doa di Bandung apa dulu. Ini nanti di garis bawahan sini disuruh jual segala harta. Di mana letaknya nanti? Ini seru ini ya. Ya oke, saya kira itu. Ya. Oke, silakan tutup Pak. Ini seru ini. Saya selalu akan ini kita belajar nanti satu saat diundang biar bisa. Kenapa disuruh jual itu harta semua? Nanti kalau nggak jelas nanti saya jelasin. Kemudian saya mau nanya, Yongho gimana Yongho? Yongho, ya coba nanti saya telepon dia udah mulai sembuh sih, mulai biasanya gitu kalau udah mulai sembuh itu, ya. Dia yang telepon, yang sudah mulai sembuh ya. Ya. Nanti ditanya Yongho. Kalau saya lihat sih dia sembuh. Sudah mulai jalan. Ya, dia sembuh. Ya, sebelum kamu. Ya. Saya memang jarang sekali perjamuan kudus kalau nggak sangat gawat. Kalau itu murah tapi bukan murahan gitu ya. Itu pun perjamuan kudus pun kalau saya nggak disuruh saya nggak jarang, hampir jarang sekali. Tapi kalau Tuhan suruh baru saya perjamuan kudus. Tapi biasanya kalau sudah perjamuan kudus puasa tiada tara biasanya. Ya, mari kita doa. Terima kasih Bapak, terima kasih kami syukur pada sore ini. Kami akan mengakhiri daripada persekutuan ini dari Galilea Blessing Ministry. Kami akan mohon Ibu Yeni yang berdoa untuk penutupnya ya. Nanti coba Ibu Yeni tutup. Tuhan minta saya Ibu Yeni untuk berdoa. Ya silakan Bu Yeni. Haleluya. Mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk pertemuan doa ministry Galilea ini. Kami bersyukur berterima kasih pakai Tuhan wadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, biar banyak jiwa dimenangkan melalui wadah ini. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan Pak Sastra Tuhan sebagai pimpinan kami, Pak Denny juga sebagai pimpinan kami, Bunda Yuni semua Tuhan. Kau berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih Fani sudah sehat sembuh Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang kami doakan juga Tuhan pada saat ini Tuhan sudah menjawab, sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Wulan juga pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus sudah sembuh. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Berkati sharing firman Tuhan yang dilaksanakan pada hari ini oleh Pak Surya. Berkati dia Tuhan, pakai dia Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan Tuhan. Pakai Tuhan seisi keluarganya, rumah tangganya, anak cucu menantunya. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib, pakai juga sis Lydia. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan Tuhan. Pakai juga anak cucu menantunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus sangat baik. Pakai Tuhan Bunda Yuni untuk kemuliaan nama Tuhan, di love juga Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Pakai juga Yuni Tuhan untuk kepanjangan tangan-Mu di dalam mendoakan Wulan. Kami percaya
Tuhan Yesus dahsyat ajaib. Engkau tahu apa kebutuhan dia pada saat ini. Dengar ya Bapa, Engkau lawat dia juga Tuhan, biar ada sesuatu yang dahsyat ajaib terjadi untuk Yuni pada saat ini. Bapa, Engkau peluk Yuni dengan kasih-Mu yang dahsyat ajaib Tuhan. Biar dia merasakan keajaiban Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Pakai Galilea Ministry untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Banyak yang tidak hadir pada saat ini Tuhan. Susdiana, Febe, semua Dita, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu perkembangan mereka juga Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau jangan Kau lawat. Begitu juga Grace Tuhan. Grace Patombeng semua Tuhan Kau lawat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai dia Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar tambah hari, tambah diberkati Tuhan pelayanannya. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar ministry Galilea ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dan kita satukan hati Yonghok untuk Yonghok dan Wulan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Roh Kudus akan menjamah Yonghok dimanapun dia berada. Oleh hari ini dia akan sembuh total, dia akan kembali aktivitas dia sebagaimana biasa. Kami doa Yonghok diberikan kekuatan yang syaratnya sudah disempurnakan. Struknya sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami doa untuk Wulan, angkut jamah jantungnya sempurna, paru-paru sempurna, seluruh kesidua sempurna. Virus COVID sudah mati dan sudah dihancurkan, tidak punya kuasa lagi karena itu dari setan. Karena setan berkarya dalam kehidupan manusia. Setan sudah ditebus oleh darah Kristus. Oleh karena itu setan tidak punya kuasa lagi untuk mengintimidasi Wulan atau siapapun, khususnya kami semua. Oleh karena itu kami pendoa semua diberi kesehatan yang sempurna. Tidak ada satupun dari kami yang sakit, yang menderita. Seluruh kondisi kami sehat sempurna. Engkau menciptakan kami segambar seperti Allah, artinya kami tidak sakit sekarang, kami tidak menderita, kami tidak mengalami sakit apapun, seluruh kondisi tubuh kami sehat sempurna. Demikian juga Wulan disembuhkan. Kami doa dalam seminggu ini Wulan, kami mohon Engkau berkarya, Engkau sembuhkan dalam 1 minggu ke depan dia akan sudah disembuhkan oleh darah Kristus, oleh bilir Kristus. Engkau menjamah Wulan dimanapun dia berada sekarang dalam Yesus. Obat-obat yang dipergunakan mempunyai mujizat tiada tara, Engkau akan nyatakan sehingga Wulan akan bersaksi atas kehebatan kedahsyatan Engkau. Kami percaya Wulan diberikan kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Wulan diberikan supaya Engkau menciptakan Wulan segambar sepadan, dia tidak sakit sekarang, keluarganya sehat sempurna, suaminya pekerjaannya suaminya diberkati dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau melakukan semua karena Engkau janji pada hamba. Engkau janji pada hamba mau jadi pendoa, jadi pendeta. Engkau berikan nama kuasa. Oleh karena itu kami mengklaim agar Engkau sembuhkan Wulan dalam nama Yesus. Kami percaya Wulan disembuhkan segera. Mohon dalam 1 minggu ini dia sudah disembuhkan. Tolong Tuhan, Engkau dengar, Engkau kabulkan permohonan hamba. Engkau dengar dan kabulkan permohonan hamba berbuat dengan tulus ikhlas. Apa yang Engkau berikan, hamba berikan dengan cuma-cuma. Tolong Bapa, dengarkan doa hamba bersekutu tadi malam kepada doa. Tolong Tuhan, belas kasihan-Mu, jantungnya sempurnakan, paru-parunya disempurnakan, sekarang juga paru-parunya sudah normal dalam nama Yesus. Dalam detik ini Wulan sudah normal paru-paru dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat masih ada, mujizat masih ada. Engkau jamah Wulan, lepaskan dari mara bahaya, lepaskan dia. Setan, aku tak punya kuasa lagi. Setan, aku tidak punya kuasa lagi. Setan, aku tidak punya kuasa lagi. Setan, aku tidak punya kuasa lagi. Engkau sudah ditebus. Engkau sudah ditebus oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus.
Bulan sudah dibebaskan. Bulan sudah dibebaskan. Bulan sudah dibebaskan. Bebaskan. 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 Bulan sudah dibebaskan. Darah Kristus. Darah Kristus sudah membebaskan. Terima kasih Bapak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini permohonan. Ini permohonan. Tolong sembuhkan dia. Dia masih membutuhkan. Dia masih dibutuhkan oleh Bapak. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ulan dinyatakan sembuh. Amin. Ulan sudah disembuhkan. Amin. Amin. Haleluya.